Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Suarsono Febriawan, SPD SD, yang instansi SD Negeri 1 Warga Binangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Dalam pembelajaran ini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar pengelolaan kelas online dan perbedaan dengan kelas luring. Baik, tujuannya yaitu pelatihan e-learning ini didesain untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di lingkungan Kabupaten Cirebon terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Selanjutnya, materi atau topik pembelajaran yaitu mencakup tentang konsep pembelajaran digital, meliputi materi pengertian pembelajaran digital, kelebihan dan tantangan pembelajaran digital, teknologi dalam pembelajaran digital. Selanjutnya, aplikasi kelas online meliputi materi aplikasi yang biasa digunakan dalam kelas online. Kemudian aplikasi penyimpanan dokumen meliputi materi penyimpanan dokumen online, aplikasi presensi online yaitu yang meliputi materi membuat presensi online dengan Google Form, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Baik, selanjutnya di sini ada konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Baik, selanjutnya kelebihan dan tantangan. Pembelajaran digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Pertama, metode ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Kedua, pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Meskipun memiliki banyak kelebihan, pembelajaran digital juga memiliki beberapa tantangan atau kekurangan atau sedikit hambatan yang perlu diatasi. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran digital juga memerlukan keterampilan khusus dari para pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Selanjutnya, teknologi pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran seperti platform pembelajaran online, video conference, e-book, dan aplikasi mobile. Teknologi ini memungkinkan
pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, serta berinteraksi dan berkolaborasi dengan pengajar dan rekan pembelajar secara online. Baik, selanjutnya, aplikasi kelas online. Aplikasi kelas online adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan diantaranya ada Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuper, Zenius, dan lain-lain untuk bertatap muka secara online. Biasanya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Skype, ataupun Google Hangout, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya, aplikasi penyimpanan dokumen. Aplikasi penyimpanan dokumen itu seringkali kita mengalami kehilangan data-data penting, baik itu di komputer, laptop, tab, ataupun handphone, karena perangkat tersebut rusak. Maka solusinya adalah menggunakan penyimpanan online. Cloud storage atau penyimpanan online merupakan media yang berbasis online untuk menyimpan file serta membutuhkan koneksi internet saat mengaksesnya. Layanan ini menyinkronkan dokumen, foto, ataupun yang lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan PC atau komputer. Baik, mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini, diantaranya yang pertama, pastikan memiliki akun Gmail. Yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Baik, selanjutnya, untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas, yaitu di kolom Drive itu ada New, kemudian membuat folder dalam Google Drive-nya. Ya, untuk mengupload file dan folder dapat akses menu seperti gambar dengan langkah-langkah seperti pada gambar di bawah ini. Itu di gambar. Yang selanjutnya, klik tombol New Folder. Seperti itu contoh untuk menyimpan data-data penting kita ke Google Drive. Baik, selanjutnya, sharing file dan folder. Pada sharing file atau folder ini khusus untuk orang-orang tertentu. Bisa dengan memasukkan alamat email yang bersangkutan. Seperti dalam gambar contoh di bawah ini, yaitu contoh tentang share with people and groups. Baik, selanjutnya, aplikasi presensi online menggunakan Google Form tentunya. Dengan Google Form atau Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web, atau bisa dikatakan tidak memerlukan software khusus. Kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Selain itu, dapat meringkas hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yaitu yang pertama, buka Google Drive. Kemudian yang kedua, klik New atau New File. Ya. Dari klik New langsung ke New File-nya, seperti dalam gambar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, klik
Google Form seperti itu yang tertera pada gambar. Di sini dijelaskan bahwa ada perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Dalam tabel kami jelaskan bahwa tujuan perbedaan ada pembelajaran digital dan ada kelas luring. Yang pertama, penggunaan teknologi. Kalau pembelajaran digital, penggunaan teknologinya itu lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone atau HP, laptop atau PC, komputer ya. Sedangkan kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Seperti itu. Selanjutnya, variasi sistem belajar. Pada pembelajaran digital itu variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung, tidak face to face. Kemudian selanjutnya, perbedaan dengan kelas luringnya, variasi sistem belajar banyak karena antar guru dan siswa bertemu secara langsung. Selanjutnya, lokasi dan jam belajar. Pembelajaran digital, lokasi pembelajaran daring bisa di mana saja karena bertemu secara maya atau online. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Sedangkan kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari. Untuk absensi jam belajar luring telah ditetapkan sekolah sesuai jadwal. Kemudian yang selanjutnya, cara siswa bersosialisasi. Sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan sekolah. Sedangkan dalam kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya atau teman sekelasnya. Dan saja dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ketidaksesuaian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.